kelompok 2 dengan judul dinamika pola dasar faktor pendukung dan penghambat pembangunan nasional. Akan melakukan PJD ya ataupun focus group discussion dengan anggota kelompok, yaitu di sebelah saya sendiri sebagai moderator Suryawani, sebelah saya ada selanjutnya ada dan di depan saya ada Nanda Mulyasari. Dalam hal ini yang menjadi titik fokus dari kasus kami adalah tentang pemindahan ibu kota negara dari tentunya Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan. Nah, untuk pembukaan dari diskusi ini akan dipaparkan satu materi oleh Nurina Sumsir. Baik, terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai pemindahan ibu kota negara yang dulunya berada di Pulau Jawa yang berpindah ke Pulau Kalimantan Timur tepatnya. Di sini setelah saya rangkum beberapa informasi, ada beberapa tujuan dari pemindahan dalam pembangunan IKN. Saya mencakup di sini karena penduduk di Jawa terlalu padat. Saya mengambil data ini dari survei penduduk antar sensus di tahun 2015. Terus yang kedua itu karena kontribusi ekonomi. Yang ketiga, alasan pemerintah memindahkan ibu kota negara yang baru ini ke Pulau Kalimantan dikarenakan krisis air bersih. Yang keempat, konversi lahan terbesar terjadi di Pulau Jawa. Karena di Pulau Jawa sudah di sana ibu kota negaranya, sektor untuk perekonomian pun di sana, pemerintahan juga di sana. Makanya kebijakan untuk pemindahan ibu kota ini berlangsung. Terus karena pertumbuhan urbanisasi yang sangat tinggi. Tadi kita tahu karena sudah banyaknya sektor-sektor yang bekerja di sana dari pemerintahan, perekonomian, serta perusahaan-perusahaan. Jadi masyarakat yang bergerak di bidang ini akan melakukan mobilitas sosial. Itulah terjadinya pertumbuhan urbanisasi. Terus yang keenam, ancaman bahaya banjir. Seperti yang kita tahu, kalau pemukiman terlalu banyak atau tempat penghunian terlalu banyak, bahwasanya akan terjadi proses pembangunan infrastruktur. Nah, jika pembangunan infrastruktur itu akan terlalu terjadi atau bertambah banyak, bahwasanya akan terjadi penebangan liar. Nah, faktor dari situ akan menghambat atau akan merusak lingkungan seperti kurang terjaganya atau erosi. Baik, terima kasih. Tadi pertanyaannya apa alasan pemerintah tadi memindahkan ibu kota dari Jawa ke Kalimantan? Menurut saya ini dari data yang sudah saya peroleh, bahwasanya kebijakan pemerintah itu memindahkan ibu kota ini ke IKN di Kalimantan karena jumlah penduduk di Jawa itu sudah terlalu banyak. Terus di Jawa itu semua tercampur, di sektor pemerintahan di situ, di sektor perekonomian di situ. Terus yang ketiga itu tingkat urbanisasinya sudah terlalu tinggi. Ya, dari saya. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan, bisa silakan. Faktor lainnya menjadi alasan pemindahan ibu kota negara adalah untuk mendukung posisi sentral Indonesia sebagai negara kepulauan. Maka dipilihlah Kaltim atau Kalimantan Timur agar jarak tidak terlalu jomblang dari barat ke timur, dari timur ke barat. Kaltim benar-benar berada di tengah kepulauan. Saya juga akan menambahkan keduanya itu untuk memindahkan ibu kota adalah keinginan untuk
pemerataan ekonomi terhadap daerah di luar Pulau Jawa dan meningkatkan kesejahteraan di daerah tersebut. Ya, Baik, apakah dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan pertanyaan dari Miss Garudiana? Baik, pada yang dipersilakan untuk menambahkan. Sebelumnya dari pertanyaan yang pertama tadi, pemindahan IKN dari pendapat saya sendiri, itu tidak begitu besar yang bisa kenapa? Karena kita bisa lihat sendiri ilustrasi gambar ibu kota negara itu, ibu kota Nusantara itu ada di gambar yang kita perlukan. Itu kan ada yang terjadi penghijauan dan bukan hanya semata-mata hanya sebuah ibu kota. Yang kita gambarkan aja sekarang ibu kota negara kita Jakarta itu kan memang sangat padat ya. Dan di mana-mana sebuah gedung tinggi, sementara penghijauan itu nggak ada di kota. Nah, sementara proyek itu ada yang pernah mengatakan seorang kalau tidak salah Prabowo pernah mengatakan bahwasanya pemindahan ibu kota negara Nusantara itu ke Kalimantan Timur tidak akan merusak lingkungan. Kenapa? Karena terjadi penghijauan dan penghijauannya ini pun sudah setara, dia tidak terlalu merusak hutannya dan paru-parunya dunia. Kalimantan Timur itu seperti yang kita ketahui adalah paru-parunya dunia. Jadi kalau dibilang merusak ya, kalau menurut saya sedikit ya kerusakannya. Memang kita tidak bisa memungkiri bahwasanya kerusakan itu pasti ada, ya kan? Apalagi kerusakan pada ekosistem. Yang dulunya Kalimantan itu dihuni banyak hewan-hewan yang satwanya langka. Itu bisa jadi adanya IKN ini. Memang mereka akan dipindahkan, gitu kan? Apalagi penghijauan ini memang kalau menurut saya bagus ya. Kemudian untuk menanggapi pertanyaan yang selanjutnya, yaitu apa yang menjadi alasan pemindahan ibu kota negara? Seperti yang kita ketahui sekarang, bahwasanya ibu kota Jakarta itu setiap hari dilanda banjir. Apalagi sekarang ibu kota Jakarta itu sudah dataran tanah itu udah turun. Dia jadi yang naik itu dataran laut. Sehingga ibu kota Jakarta itu bisa dikatakan tahun 2025 akan pulang. Jadi itu dia yang menjadi landasan dari pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Karena Kalimantan Timur bisa kita katakan bahwa di sana itu SDM-nya masih terbilang rendah dan tempat luas wilayahnya juga sangat luas sehingga memungkinkan untuk terjadi pemindahan ibu kota negara di sana. Itu kalau sedikit penambahan dari pertanyaan mereka di apa sih alasan pemerintah memindahkan ibu kota ke Jawa Timur dan Kalimantan Timur? Alasannya kenapa sih? Kan sudah sering kita ketahui bahwa kota Jakarta itu penduduknya sudah sangat padat, sehingga mungkin pemerintah ingin memberikan sedikit peluang untuk masyarakat yang akan dipindahkan ibu kota ke Jawa Timur, ke Kalimantan, maksudnya ke Kalimantan, sehingga agar tidak mengakibatkan padatnya penduduk. Tentunya masyarakat di ibu kota itu sendiri sudah terjadi sangat banyak penduduknya, sehingga pemerintah ingin memindahkan ibu kota itu ke Kalimantan, sehingga dia tidak terjadi kebanjiran seperti membuat masyarakat yang tidak menjadi tentunya yang tidak menjadi Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan pendapat
begitu banyak berbagai macam pendapat di mana Terminun mengatakan bahwasanya tidak akan terjadi yang namanya kerusakan hutan, sedangkan menurut Nurila itu akan terjadi kerusakan hutan di Kalimantan. Nah, dan pertanyaan kedua itu dari Kak Misbahul. Kak Misbahul ini mengatakan bahwasanya apa sih penyebab dari pemindahan? Nah, dari teman-teman yang dapat saya simpulkan bahwasanya yang menyebabkan pemindahan itu karena tingkat masyarakatnya atau penduduknya kan terlalu banyak, sehingga ibu kota itu dipindahkan, di mana yang dipindahkan itu dari sektor pemerintahannya, sehingga tidak ekonomi pemerintahan dan yang lain-lain tempat hiburan itu tidak hanya berpusat pada ibu kota Jakarta yang saat ini masih menjadi ibu kota. Jadi penasaran nih, apa sih faktor pendukung dan penghambat pembangunan nasional yang terjadi di Kalimantan? Kepada teman-teman dibuka untuk menanggapi dan menyanggah pendapat yang akan menyampaikan nanti. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menanggapi mengenai faktor pendukung dan penghambat dari pembangunan IKN. Saya rasa saya mau mencakup dulu faktor pendukungnya. Faktor penghambat. Saya rasa di faktor penghambat ini ada di dalam masyarakat itu sendiri. Saya mengambil di masyarakat untuk masyarakat di Kalimantan Timur. Saya rasa sebagian dari elemen-elemen masyarakat di sana bahkan tidak setuju dengan perpindahan IKN ini ke tempat mereka, karena satu, lokasi mereka akan terpakai untuk pembangunannya. Terus budaya yang sudah tertanam di sana atau sudah dilakukan secara terus-menerus lama-kelamaan akan sedikit hilang karena terjadinya urbanisasi yang sangat tinggi. Terus ke faktor pendukungnya. Di dalam faktor pendukung pembangunan IKN ini seperti yang kita tahu, kalau suatu negara melakukan pembangunan besar-besaran pasti akan membutuhkan modal yang sangat besar. Nah, di sini akan tertarik para investor dari luar negeri untuk menginvestasikan uangnya untuk pembangunan IKN ini. Sekian dari saya. Untuk teman-teman yang lain bagaimana? Tentang yang dimana faktor pendukung pembangunan nasional itu, dimana faktor yang pertama adalah sumber daya manusia yang berkualitas dan sumber daya alam yang potensial. Jadi itu yang dapat saya tambahkan faktor pendorong atau pendukung. Sedikit menambahkan, tadi kan udah kita udah menyebutkan pasti faktor pendukung pembangunan nasional. Sedangkan untuk yang faktor penghambatnya di sini ada sikap ekonomisme yang dimiliki masyarakat, terus ada masyarakat terasing, terus ada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Baik, terima kasih teman-teman yang telah memberikan pendapat dan masukannya. Apa sih pola-pola dasar dari dinamika pembangunan? Pola-pola dasar dari pembangunan nasional tersebut. Mungkin dari pola-pola dasar ini akan dibahas oleh Ayu Fitriani. Kepada Ayu dipersilakan membahas tentang pola dasar dari pembangunan. Baik, saya akan menjelaskan pola-pola dasar kerangka dasar pembangunan nasional. Yang pertama, hubungan pembangunan nasional dengan Pancasila. Pembangunan nasional ini merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, pengamalan sila
mengenai bahasa mencakup tanggung jawab bersama golongan beragama untuk secara terus-menerus dan bersama-sama meletakkan landasan spiritual, moral, dan etik yang kukuh bagi pengembangan nasional. Hubungan pembangunan nasional dengan Undang-Undang 1945. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan dasar landasan konstitusional pembangunan nasional sehingga sekaligus merupakan pedoman dan penuntun bagi penyelenggaraan pembangunan nasional. Yang kedua, pembangunan ekonomi selalu diarahkan kepada mantapnya sistem ekonomi nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang antara lain memiliki ciri-ciri. Yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Tiga, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai pokok-pokok kemakmuran rakyat dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Kepada teman-teman yang telah melakukan presentasi serta diskusi pada hari ini yang bertemakan tentang dinamika pembangunan nasional, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Nah, dari diskusi ini kita ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh notulen kami yang bernama Nur Aino. Kepada Nur Aino dipersilakan. Pola dasar pembangunan ada tiga tadi. Yang pertama, hubungan antara pembangunan nasional dengan Pancasila, di mana negara wajib mewujudkan pembangunan nasional. Kemudian yang kedua, pengamalan sila ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang ketiga, bumi, air, dan seluruh yang terkandung di dalamnya itu dikelola oleh pemerintah dan untuk diberdayakan kepada masyarakat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila kita berhak sampai berkhairan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nur Aini yang telah membacakan kesimpulan dari diskusi pada hari ini. Karena kesimpulan telah dibacakan, maka berakhirlah diskusi kita pada hari ini. Sampai jumpa semuanya. Semoga kita bisa bertemu di ruang kelas kembali setelah lebaran.